fadilah dan keutamaan salawat itu. Lihat. Sami'atu abi yahki, aku menyimak ayahku bercerita. Kana Sufyan ats-Tsauri ini perlu kita tahu Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Jadi ini ulama besar dalam ilmu hadis, ulama besar. Bukan ulama kaleng-kaleng ya. Bukan ustaz YouTube, ini ulama beneran. Sufyan ats-Tsauri namanya. Bainama huwa yatuf idh ra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yadau qadaman illa huwa yusalli 'alan nabi. Waktu dia berkeliling di sebuah tempat, dia melihat seseorang, ini orang gak duduk, gak berdiri, kemanapun dia pergi, udah pasti salawat sama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tiap hari lisannya itu gak pernah berhenti dari salawat kepada Nabi. Bangun dari salat, pergi ke kamar mandi, 5 menit lumayan kan, salawat kepada Nabi. Selesai dari kamar mandi, ke musola lagi kira-kira begitu, salawat kepada Nabi. Mau naik kendaraan, salawat sama Nabi. Selalu salawat kepada Nabi. Lalu Sufyan ats-Tsauri nanya sama orang ini. Qultu lahu, ya hadza, Bapak, kira-kira begitu. Ya hadza, innaka qad tarakta tasbih wa tahlil wa aqbalta bis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal indaka fi hadza syai'? Pak, kok bisa-bisanya Bapak tuh zikirnya salawat terus ya? Meninggalkan tasbih, meninggalkan tahlil. Tahlil maksudnya ucapan la ilaha illallah ya. Tahlil itu maksudnya ucapan la ilaha illallah. Bukan tahlil versi orang Indonesia dalam arti ngeriung gitu. Kemudian dikasih makanan, kemudian itu salah satu tahlil versi orang Indonesia. Karena dalam tahlil itu kita baca tahlil juga. Dalam tahlilan itu kita baca tahlil juga. Kok bisa kamu itu zikirnya hanya salawat saja, meninggalkan tasbih, meninggalkan tahlil, lalu engkau terus menerus salawat kepada Nabi. Ada apa? Kata Sufyan ats-Tsauri nanya sama orang itu. Kok bisa kamu cara berzikirnya begitu? Qala. Orang itu balik nanya. Man anta afakallah. Semoga Allah memaafkanmu. Siapa engkau itu? Dia nggak tahu ini seorang ulama besar. Orang tadi nanya balik. Kamu siapa? Fakultu. Kata Sufyan ats-Tsauri, beliau menjawab, ana Sufyan ats-Tsauri. Aku Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini kalau di Indonesia sekarang siapa ulama paling besar itu ya? Oh itulah ulama besar di zamannya. Ana Sufyan ats-Tsauri. Aku Sufyan ats-Tsauri. Qala, laula annaka gharib min ahli zamanik ma akhbartuk an hali wala atla'tuk an sirri. Ini orang ini kayaknya nggak tahu Sufyan ats-Tsauri. Dia menyangkanya ini orang asing. Kata orang tadi, seandainya yang kamu itu bukan orang asing, aku gak bakal mau ngasih tahu rahasiaku. Kata orang tadi itu. Padahal ini Sufyan ats-Tsauri itu bukan orang asing. Ulama besar di zamannya. Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Bayangin, gelarnya itu Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Wala atla'tuk ala sirri. Thumma qala li. Nah, ceritalah orang ini. Kenapa dalam setiap waktu zikirnya itu selalu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, cerita ini relevan untuk orang-orang zaman sekarang yang mengharapkan ampunan dan rahmat Allah, bingung bagaimana caranya memperbaiki hidup, merasa beragama itu terasa kering, tidak ada maknanya karena dia nggak melibatkan perasaan dan emosionalitasnya kepada Nabi. Apa kata cerita orang ini, Pak? Nah, mari kita simak sama-sama. Kharajtu wa walidi hajjan ila baitillahil haram. Suatu ketika aku keluar menuju Baitul Haram, haji. Aku bersama ayahku pergi haji suatu waktu. Kata beliau ini bercerita. Hatta idza kuntu fi ba'dil manazil, sampai ketika aku tiba di beberapa tempat gitu ya, di beberapa tempat singgah. Beliau sedang pergi haji bersama ayahnya, singgah di beberapa tempat. Kemudian apa yang terjadi? Maridhu walidi faqumtu li'u'alijahu. Ayahku terbaring sakit dan aku mengobatinya. Waktu mau pergi haji, bapaknya terbaring sakit di tengah jalan, anaknya mengobati bapaknya. Fabainama ana dzatil laila. Di suatu malam hari,
Kata beliau ini melanjutkan ceritanya. Fabainama ana dzat laila inda ra'sihi, ketika aku berada di kepalanya, di samping kepalanya, beliau berbaring, aku di samping kepalanya, idma tawalidi waswadda wajhu, ayahku wafat, wajahnya hitam, banyak dosa ini orang, sampai mati wajahnya hitam. Ada emang Pak orang-orang yang matinya dalam nauzubillah min zalik, nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita enggak termasuk. Ada orang-orang yang keadaannya ketika menjelang ajal itu seperti itu. Ini ayahnya begitu. Artinya ini banyak dosa ini orang ini. Fakultu, aku berkata ketika itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita paham maknanya itu mengajarkan ketabahan sama kita Pak. Innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Ya udah, kalau udah milik Allah, Allah pengen ngambil, ya udah sedih-sedih, ya udah sedih-sedih seperlunya. Tapi jangan sampai tenggelam dalam kesedihan seolah-olah kalau dia nggak ada hidup aku juga akan tamat. Jangan, karena kita ini milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita itu pasti akan kembali kepadanya. Dia sekarang wafat, aku juga nanti akan wafat, tinggal nunggu giliran doang, kan kira-kira begitu. Tuh ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ekspresi kepasrahan mutlak kepada Allah manakala ada musibah terjadi atau orang terkasihi meninggal. Kita ucapkan itu supaya kita tidak tenggelam dalam kekecewaan. Kata anak tadi ngelihat ayahnya wafat, udah gitu mukanya hitam pekat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum selesai ceritanya Pak. Fajadzabtul izar ala wajhi faghattaitu. Ditariklah sarung atau kain untuk menutupi kepala ayahnya itu. Malu. Mukanya hitam, malu. Ambil kain ditutup itu kepalanya. Faghalabatni aini fanimtu. Tiba-tiba aku tertidur, ngantuk. Ketika udah ditutup itu kepala, kemudian tiba-tiba aku ngantuk, kata orang tadi. Fa idza ana bi rajul lam ara ahsan minhu wajhan wala andhab minhu thauban. Tiba-tiba di mimpi itu aku ketemu orang. Tidak pernah aku menjumpai orang yang paling indah perawakannya selain orang itu. Wajahnya paling indah, bajunya paling bersih. Sementara ayahnya wafat dalam keadaan kepalanya hitam. Gara-gara banyak dosa. Di mimpi itu ketemu sama laki-laki yang seperti itu. Bersih wajahnya, bersih bajunya, indah. Wala atyab minhu rihan, wanginya saya nggak pernah menjumpai yang lebih wangi ketimbang orang itu. Kata orang tadi, yarfa'u qadaman wa yadau ukhra, hatta dia berjalan, laki-laki itu yarfa'u qadaman wa yadau ukhra itu artinya berjalan. Hatta dana min walidi, mendekatlah laki-laki yang berperawakan bersih itu kepada ayahku, mendekat ke ayahnya. Apa yang terjadi Pak? Fakasyafal izar an wajhi, kain yang tadi ditutupkan oleh sang anak sama laki-laki yang berperawakan bersih ini dibuka. Kain penutup kepalanya yang hitam itu dibuka sama laki-laki tadi. Ini pendosa ya, pendosa. Fakasyafal izar an wajhi fa'ammara yadahu. Amarra artinya ini mengusapkan tangannya. Fa'amarra yadahu ala wajhi. Kemudian wajah laki-laki tadi yang terbaring dengan wajah hitam pekat diusap sama laki-laki yang berperawakan bersih tadi, diusap. Fabyaddo, pas diusap tiba-tiba berubah menjadi putih. Tadinya hitam, hitam bekas dosa. Sama laki-laki tadi cuma dibuka kemudian diusap dengan tangannya bersih. Thumma walla raji'an. Ya sudah, setelah itu laki-laki tadi balik lagi. Setelah mengusap kepalanya kemudian balik lagi. Fata'allaqtu bi thawbihi. Tapi aku tarik kainnya.
pas dia mau pergi, selesai mengusap kepala ayahku, kata orang tadi, orang itu mau pergi, aku tarik bajunya. Ta'allaqtu bis faqultu. Aku kemudian berkata, "Man antal ladzi manallahu ala walidika fi ardil ghurbah?" Pak, Bapak siapa yang bisa ngubah wajah ayah saya seperti ini di tengah keterasingan? Ini kan lagi perjalanan menuju haji. Di tengah keterasingan gitu ya. Siapa? Terheran-heran. Anak tadi, sang anak terheran-heran. Bapak siapa? Kok bisa membuat ayah saya seperti ini? Kira-kira begitu terjemahan bebasnya. Qala, laki-laki yang berperawakan bersih tadi berkata, "Awama ta'arifuni? Engkau tidak mengenalku? Ana Muhammad ibn Abdullah sahibul Quran. Akulah Muhammad putra Abdullah yang membawa Al-Quran." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam mimpi, mengusap kepala ayahnya yang penuh dosa itu dengan usapan tangan Rasulullah, putih semuanya. "Amma inna walidaka kana musrifan ala nafsihi." Betul nak, ayahmu itu pendosa, musrif. Musrif itu Pak, bukan cuma pendosa, melampaui batas dalam berbuat dosa. Melampaui batas. Jadi kalau misalnya maksiat, bukan maksiat bolong-bolong, emang kerjaannya maksiat. Kan ada yang kayak begitu orang. Maksiat itu sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Kan ada itu yang kayak begitu. "Amma inna walidaka musrifan ala nafsi, kana musrifan ala nafsihi, walakin." Tapi kata Nabi apa? "Kana yukthirus sholata alai." Allahu Akbar. Tapi ayahmu ini nak banyak membaca solawat kepadaku. Falamma nazala bihi ma nazal. Ketika dia ditimpa oleh musibah yang menimpa dia, sakaratul maut, maksudnya pas sudah sakaratul maut, Israil datang, istaghatha bi, dia minta pertolonganku.